Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Q&A dari teman kita yang bertanya via kolom komentar pada video saya sebelumnya. Tangkapan layarnya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video ini saya mau membahas pertanyaan yang cukup sering muncul, yaitu soal barang impor yang tertahan di bandara, terutama dari teman-teman pemula. Sebelum lanjut, saya jelaskan dulu posisi saya secara transparan. Saya adalah praktisi impor barang besar melalui jalur laut. Umumnya kontainer 40 feet dengan berat kira-kira ya sekitar maksimal tuh 26 ton. Dan proses pengirimannya adalah dari pelabuhan ke pelabuhan. Saya tidak menjalankan importasi via bandara secara operasional, tapi saya cukup sering menangani review dokumen dan konsultasi kasus-kasus import via bandara dari sisi kepabianan. Banyak pemula mengira bahwa karena barang dikirim lewat pesawat atas nama pribadi, maka itu bukan import resmi. Ini yang perlu diluruskan ya. Import via bandara tetap import dan tetap berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Tetap berlaku bea masuk, PDRI yaitu PPN dan PPH impor, dan aturan larangan dan pembatasan atau LARTAS. Yang berbeda bukan statusnya tapi jalur dan mekanisme pengurusan. Pertanyaan yang sering muncul, bisa tidak impor atas nama pribadi? Jawabannya ya bisa, tapi sangat terbatas. Yang masih diperbolehkan adalah barang untuk pemakaian pribadi dan jumlah serta frekuensinya yang wajar. Nilai tidak mencerminkan kegiatan usaha, barang tidak termasuk ke dalam LARTAS. Yang tidak diperbolehkan adalah polanya rutin, jumlahnya besar, barangnya bernilai komersial. Yang tidak diperbolehkan, polanya rutin, jumlahnya besar, barang bernilai komersial, dan barang yang lazim diperjualbelikan. Begitu polanya terlihat komersial, walaupun atas nama pribadi, secara kepabianan statusnya bergeser menjadi import usaha. Pada praktiknya, hampir semua impor via bandara untuk pemula menggunakan jasa kurir atau ekspedisi internasional dengan skema door-to-door. Ciri-cirinya, importer tidak berhadapan langsung dengan bea cukai, proses kepabianan ditangani oleh ekspedisi, importer sering tidak memegang PIB. Ini yang membuat banyak orang merasa importasi via bandara itu tinggal bayar. Pada jasa kurir, HS Code umumnya diinput oleh pihak ekspedisi berdasarkan informasi dari pengirim. Namun perlu Anda pahami, tanggung jawab hukum tetap berada di importir, bukan di ekspedisi. Jika terjadi perubahan HS Code atau penahanan biasanya karena 1. Deskripsi barang dari pengirim tidak jujur atau terlalu disederhanakan. 2. Ekspedisi menggunakan HS Code generik yang tidak sesuai dengan fungsi barang. Akibatnya, Bea Cukai melakukan reklasifikasi, barang bisa tertahan sementara importir diminta klasifikasi atau dokumentasi tambahan. Itu yang membuat biaya storage Anda semakin membesar. Dari kasus-kasus yang sering saya temui, mayoritas penahanan terjadi karena 1. Barang terkena LARTAS. Kedua, HS Code awal tidak sesuai. Jadi antara HS Code yang Anda berikan tidak sesuai dengan HS Code yang dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai. Ketiga, nilai dan jumlah barang tidak wajar untuk pribadi. Keempat, importir tidak siap dokumen tambahan. Dan kelima, kurang koordinasi dengan ekspedisi. Perlu dipahami, Bea Cukai tidak melihat dari nama, tapi dari pola. Pola dari barang yang Anda import masuk ke Indonesia. Karena pasti itu terlihat dengan jelas dari sistem Bea Cukai. Yang dilihat adalah jenis barangnya, jumlah dan berat, nilai barang, dan frekuensi importasinya. Untuk barang bernilai atau jumlah besar, sangat mudah bagi Bea Cukai mengidentifikasi bahwa itu adalah import komersial, walaupun atas nama pribadi. Kalau barang Anda tertahan di bandara, langkah pertama adalah jangan panik. Cek dulu barang apa yang diimpor, masuk lewat bandara mana, pakai jasa ekspedisi apa, dan ada permintaan dokumen apa dari Bea Cukai atau ekspedisi. Setiap kasus tidak bisa disamakan, dan menebak-nebak justru bisa memperpanjang masalah Anda. Dalam kondisi seperti ini, saya biasanya membantu review dokumen importasi Anda, cek klasifikasi HS Code secara umum antara deskripsi barang yang Anda import dengan yang ada di buku BTKI. Kemudian menjelaskan posisi kasus dan langkah aman sesuai aturan. Tujuannya agar tidak salah prosedur dan biaya tidak semakin besar. Import via bandara memang terlihat lebih praktis, tapi secara aturan sama seriusnya dengan import via laut. Edukasi di awal jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan Anda di akhir. Jika teman-teman sedang mengalami barang tertahan di bandara dan bingung harus mulai dari mana, silakan hubungi saya melalui kontak di deskripsi channel ini. Kita bahas secara prosedural dan sesuai aturan, bukan menebak-nebak. Tulis di kolom komentar jenis barang dan masuk lewat bandara mana, saya akan coba bantu Anda arahkan secara umum di kolom komentar, oke?